pengajian di Oma Limasan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan di majelis yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Seperti biasa, sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah nanti tausiah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Hamdan Hambali Hafidhullah Ta'ala, mulai dari jam 8 sampai jam 8.45 menit dan akan berakhir pada jam 9. Ada sisa waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari pengajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, meskipun suasana masih hujan ya, rintik, antum masih diberikan semangat untuk tetap bisa belajar. Dan ini adalah merupakan bagian dari cara Allah mencintai hambanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kedua langkah kaki kita untuk selalu menghadiri majelis-majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kita semakin baik dari semua sisi akhlak kita, ibadah kita, dan perhatian kita terhadap agama ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan dapat mengangkat derajat kita semuanya. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian di Joglo atau di Omah Limasan Cendana Dr. Wibowo di Kota Gede maksudnya ya, Banguntapan. Baik, Banguntapan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema yang akan kita angkat di sini ya, setelah kita menyampaikan beberapa hadis dari bab 1, bab 2, bab 3 di Kitabul Jami'. Sekarang kita masuk di pembahasan bab yang keempat ya. Bab yang keempat yaitu hadis atau bab yang berkaitan dengan tarhib min masawil akhlak, yaitu bab tentang peringatan bahaya dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan di sini akan disebutkan beberapa hadis, dan hadis yang pertama yaitu hadis tentang peringatan bahaya penyakit hasad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bacakan hadisnya, apa itu hasad Bapak Ibu? Apa definisi hasad itu? Ya, membenci nikmat ya yang Allah berikan kepada orang lain, begitu ya, dan ingin berpindah kepada dirinya. Baik, ada lagi Pak Bambang yang biasa nge-share hasad? Iri. Nah, iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa perkataan dari para ulama salaf kita. Di antaranya yang pertama perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab Madarijus Salikin di jilid yang kedua halaman 258. Beliau menyebutkan al-hasad yaitu karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairika, yaitu hasad membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sudah? Wa tamanni zawalihi anhu, dan berharap agar nikmat itu hilang darinya. Apa tadi? Membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian dia berharap agar nikmat itu hilang darinya. Adapun perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala anhu, maka beliau mengatakan al-mu'min, orang mukmin itu adalah yaghbitu wa la yahsud. Orang mukmin itu adalah bersikap ghibtah. Ghibtah itu apa? Ingin seperti kebaikan orang lain tanpa ingin menghilangkan nikmat tersebut ya. Jadi pengen seperti dia, pengen seperti orang yang berilmu, pengen seperti orang yang dermawan, pengen seperti orang yang saleh, pengen seperti orang yang bertakwa. Tapi dia tidak menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut hilang darinya. Namanya ghibtah. Wala yahsud, kata beliau, dan orang mukmin itu tidak hasad. Nah, wal munafik yahsud wala yaghbid. Sebaliknya orang munafik itu adalah orang yang apa? Suka hasad dan tidak bersikap ghibtah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita bahas ini adalah merupakan salah satu dari penyakit yang masing-masing kita ya, masing-masing kita pernah merasakan itu, punya penyakit itu. Dan nanti kita akan sebutkan beberapa perkataan ataupun asar dari para salafus saleh tentang masalah ini. Baik, saya bacakan hadisnya yang pertama, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada.
Apa artinya iyakum? Berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari hasad. Berarti perintah nggih. Nah, kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati. Karena sesungguhnya hasad itu akan bisa memakan kebaikan-kebaikan. Di situ dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata al-hasanat itu dalam bentuk jamak. Jadi bukan hanya kebaikan satu saja. Kebaikan sholat dia akan dimakan. Kebaikan puasa dia, kebaikan sedekah dia, kebaikan berbaktinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini hendaknya menjadi perhatian buat kita. Harusnya ketika kita melihat sahabat kita itu punya rumah 2, ya, rumah tingkat, rumah istri kedua katanya. Masya Allah, Pak Nasir ternyata, ya, Pak Ahmad, Pak Nasir ini perlu dikasih jamu. Taib, ya. Jadi nggak boleh apa? Hasad. Nggak boleh hasad. Harusnya kita bahagia, kita senang dengan apa yang Allah berikan kepada teman kita, tetangga kita. Nah, dan diibaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini kama ta'kulun narul hatab. Ibaratnya seperti apa? Api yang membakar kayu. Subhanallah. Anda lihat bagaimana ketika kayu terbakar oleh angus jadi debu, nggak enak dilihat, nggak enak dipandang. Dan itulah gambaran orang-orang yang melakukan hasad. Dan hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Adapun berkaitan dengan hadis ini, maka hadis ini adalah dhaif kata beliau. Karena ada perawi dalam hadis ini yang majhul. Majhul itu tidak dikenal dan didhaifkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala anhu. Namun hadis ini bisa dikatakan hampir disepakati kebenarannya, maknanya oleh para ulama, ya. Makanya antum bisa lihat di sini para ulama membawakan hadis-hadis ini dalam kitab-kitab mereka, ya. Bahkan Imam Nawawi juga menyebutkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena memang makna yang terkandung dalam hadis itu benar. Nah, di sini jamaah ada faedah penting yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan hadis dhaif. Apakah hadis dhaif ini bisa diamalkan? Di sini ada perkataan bagus yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala anhu berkaitan dengan masalah hadis dhaif, ya. Bahwasanya beliau menyampaikan penggunaan hadis dhaif ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan untuk disebarluaskan, ada yang membolehkan untuk dinukil, namun mereka memberikan beberapa syarat. Di antara syarat yang disebutkan adalah hadis tersebut tidak terlalu dhaif atau tidak terlalu lemah, sehingga boleh digunakan. Kemudian yang kedua, hadis ini didukung oleh, atau hadis dhaif tersebut didukung oleh apa? Dalil lain yang sahih. Dan saya mendapati hadis yang lainnya yang berbicara tentang masalah hasad dan menunjukkan kesahihan dari hadis tersebut. Sehingga secara makna hadis ini bisa kita apa jamaah? Amalkan. Nah, kemudian syarat yang ketiga kata beliau bahwasanya tidak boleh diyakini bahwa hadis tersebut dikatakan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi kita mengatakan apa di sini? Bahwasanya hadis itu
diriwayatkan dari siapa? Ada yang meriwayatkan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung mengatakan itu adalah perkataan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketiga syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, di sini ada beberapa asar dari para salaf kita berkaitan dengan masalah hasad. Jadi hasad ini adalah merupakan penyakit hati. Penyakit apa? Hati. Sehingga jangan dianggap penyakit ini sebagai penyakit yang biasa saja. Bahkan para ulama ada yang mengatakan penyakit hasad ini adalah merupakan penyakit yang mungkin masing-masing kita pernah apa? Merasakannya. Dan tidak selamat dari penyakit tersebut. Subhanallah. Kan kadang muncul ya dalam hati kita. Apalagi kalau sama-sama satu kelas dulu. Sama-sama satu kelas, sama-sama melaratnya dulu. Satu perjuangan, tiba-tiba yang satu moncar, yang satu meleret ya. Moncar meleret. Oh iya, baik. Yang satu naik daun, yang satu turun tangga. Iya, kadang muncul seperti itu jamaah. Subhanallah. Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ingat bahwasanya hasad ini adalah merupakan penyakit jiwa yang akan bisa membinasakan orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang ada di belakangan. Di orang-orang dahulu ataupun orang-orang setelahnya. Jadi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu, ya, dalam Jami'ur Rasail di jilid yang pertama halaman 233, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala anhu beliau mengatakan ada dua penyakit jiwa, ya, ada dua penyakit jiwa yang akan membinasakan orang-orang dahulu dan orang-orang setelahnya. Apa kata beliau? Wal kibru wal hasadu huma da'ani ahlakal awwalina wal akhirin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu, wal kibr. Napa artosipun kibr? Sombong. Ya, sombong dan hasad. Huma da'ani. Kedua hal itu adalah merupakan penyakit. Ahlakal awwalina wal akhirin. Yang akan bisa membinasakan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Bahkan dikatakan wahuma a'dhamud dunubil lati biha asallahu awwalan. Bahwasanya kedua dosa itu adalah merupakan apa? Dosa terbesar. Dosa terbesar. Yang pertama kali bermaksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa inna iblis istakbar wa hasada Adam. Dan disebutkan di sini adalah siapa? Iblis. Iblis berlaku sombong. Dan iblis hasad kepada Nabi Adam alaihi assalam. Dan ini dosa pertama kali. Dosa hasad adalah merupakan dosa pertama kali yang terjadi di mana? Di langit dan di bumi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa waspada terhadap penyakit hasad. Kemudian yang kedua yaitu tanda orang yang hasad. Disebutkan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya tanda orang yang hasad itu ada 3. Lil hasidi salasu alamatin. Coba nanti dicek nggih. Yang pertama kata beliau yaitu yaghtabu idza ghabal mahsud. Ciri orang yang hasad itu yang pertama yaitu melakukan ghibah. Napa niku ghibah? Ngerasanin. Nggih.
Pak Bambang nggih. Ya. Ya. Yaghtab ida ghabal mahsud, yaitu apabila orang yang dirasanin, orang yang dihasatin, dia tidak berada di hadapannya. Ini ciri orang yang hasad yang pertama. Yang kedua, yatamallaku ida syahida. Nah, dia akan memuji orang yang dihasati tersebut saat dia berada di hadapannya. Masya Allah, jenengan iku top. Saestu jenenganku wis ra ono liyane pokoknya. Yang paling jos. Pas nggak ada, oh iki, gitu kan? Itu ciri yang kedua, memuji saat dia berada di hadapannya. Yang ketiga, wayasmutu bil musibah, yaitu merasa bahagia saat dia tertimpa. Alhamdulillah, umai kobong, alhamdulillah ya Allah, doaku terkabulkan ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Bukan merasa sedih. Ya Allah, iya anak baca ya Allah. Ada ya orang kayak gitu ya. Ada orang yang bahagia coba. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini adalah merupakan apa? Penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu, beliau mengatakan al-hasadu maradun min amradin nafsi. Hasad itu adalah merupakan salah satu dari penyakit-penyakit jiwa. Dan dikatakan kata beliau, wa huwa maradun ghalib. Apa itu maradun ghalib? Hasad itu adalah penyakit yang banyak menimpa manusia. Ya. Banyak menimpa manusia. Fala yakhlusu minhu illa qalilun minan nas, kata beliau. Dan tidak ada orang yang selamat dari penyakit ini kecuali sangat sedikit dari manusia. Walihada yuqal ma khala jasadun min hasadin lakin al-laimu yubdihi wal karimu yukhfihi. Sampai-sampai beliau mengatakan tidak ada yang bisa membersihkan diri dari penyakit ini kecuali sedikit sekali dari siapa? Manusia. Nah, kemudian beliau mengatakan walihada yuqal ma khala jasadun. Oleh sebab itu dikatakan tidak ada jasad yang kosong. Khala jasadun min hasad, dari penyakit hasad. Lakinnal laima yubdihi wal karima yukhfihi. Akan tetapi orang yang bakhil maka dia akan menampakkannya, sedang orang yang dermawan dia akan menutupinya. Dan ini biasanya terjadi sama profesi ya. Ya Allah, itu guru itu sama murid itu kok seneng murid-muridnya. Giliran kalau sama saya kok nggak seneng. Ya. Pegawai juga demikian, dokter juga demikian. Ada dokter sini. Iya, begitu. Saling hasad, sesama petani, sesama pedagang, sesama ini dan seterusnya. Sesama ustaz. Aduh kan sudah. Iya, saling hasad. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya ya. Nah, termasuk
disebutkan di antara ciri orang hasad yang lainnya disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala anhu, selain dari 3 ciri tadi ya. Beliau mengatakan wa'lam anna lil hasadi alamatun minha annal hasida yuhibbu daiman an yukhfiya fadaila ghairihi. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya hasad itu memiliki tanda-tanda. Dan di antara tanda-tanda orang yang hasad itu yuhibbu daiman, yaitu selalu senang. Untuk apa? An yukhfiya, menyembunyikan fadaila ghairihi. Menyembunyikan apa? Kelebihan orang lain. Enggak suka itu nyebutkan kelebihan orang lain. Ada orang seperti itu jemaah. Enggak mau ya, enggak mau apa? Memuji orang. Baik. Dan perkataan para salaf di sini saya mendapati, masya Allah, banyak sekali ya. Nah, oleh sebab itu jauhi apa? Sifat hasad. Nah, kenapa? Karena hasad itu akan berdampak pada hal yang tidak baik. Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala anhu, beliau menyebutkan tentang hukuman bagi orang yang hasad. Yang pertama disebutkan oleh beliau, yasilu ilal hasidi khamsa uqubatin qabla an yasila hasaduhu ilal mahsud. Kata beliau, ada 5 hukuman yang akan menimpa orang yang hasad sebelum hasad itu sampai kepada orang yang dihasud. Yang pertama, ghammun la yanqati'. Ini hukuman bagi orang yang hasad. Apa itu? Yaitu gham, kesedihan yang terus menerus. Semakin apa istilah? Semakin jaya orang yang dihasati tadi, semakin sedih. Ya Allah, kok bisa? Ya Allah. Semakin apa? Iya, semakin sedih, semakin menderita. Jangan-jangan nanti bisa ditanya, kenapa jenengan masuk rumah sakit terus? Kok dikit-dikit masuk rumah sakit? Ya. Taib, Allah musta'an. Ya. Kemudian yang kedua, hukuman yang kedua yang akan didapatkan oleh orang yang hasad adalah musibatun la yu'jaru 'alaiha, yaitu musibah yang tidak bernilai pahala. Jadi dia mendapatkan musibah penderitaan, kegelisahan, ya, tidak nyaman hidupnya, tapi enggak berpahala. Tolong diingat-ingat nggih. Besok baru pas pulang dari pengajian diingat-ingat ini. Udah didoakan selalu kebaikan-kebaikan dari tetangga yang ada. Kemudian yang ketiga, madmatun la yuhmadu 'alaiha, yaitu celaan, ya, yang tidak ada pujian atasnya. Yang ada adalah apa? Dicela. Nah, kemudian yang keempat, sahatur rabbi, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, ini yang parah, adalah yughlaqu anhu babut taufik, akan ditutup darinya pintu taufik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, hadis ini sangat bagus sekali. Atau pembahasan di Kitabul Jami' saya dapati, masya Allah, berbicara tentang akhlak yang buruk ini hendaknya
kita baca, kita pelajari. Dan dalam kitab Minhajul Muslim juga ada, ya, tentang bahaya adab-adab yang tercela. Ya, jadi jangan kita menganggap biasa, ya, sebuah adab yang buruk. Kenapa jamaah? Karena sejatinya adab yang buruk itu akan menular. Ya, kalau dia hanya untuk dirinya sendiri, kalau menular kepada siapa? Istrinya, naudzubillah. Menular kepada anak-anaknya, naudzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, ahibati fiddin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa menjaga apa? Hati kita. Ya, hati kita. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari apa? Dari sifat hasad. Nah, kemudian faedah yang ketiga berkaitan dengan hadis ini, bahwasanya hadis ini menyatakan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati terhadap apa? Hasad. Kenapa kita harus berhati-hati? Ada apa dengan hasad? Di antara perkara atau akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang hasad, yang pertama adalah karena hasad itu akan bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu api yang membakar kayu. Ya, jadi eman jamaah ngapain baca Al-Quran gitu kan? Nggak ada manfaatnya, sia-sia belaka. Kalau penyakit itu selalu ada dalam diri kita, naudzubillah. Berlindung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Dan Rasulullah SAW memberikan gambaran ini adalah gambaran yang sungguh sangat indah. Bayangkan api itu kan sifatnya panas, gimana? Sudah panas, apa? Berkobar, kemudian apa lagi? Iya, membakar. Itu gambaran orang-orang yang hasad. Dan hasad ini kadang terjadi di antara keluarga. Kakak dengan adik. Ya, paman dengan keponakan. Bapak dengan anak. Kadang sesama pasangan pun muncul hasad. Muncul apa? Hasad. Subhanallah. Iya. Karena ada hasutan dari orang yang kedua, ada hasutan dari orang yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Dan itu terjadi jemaah. Saya mendengarkan dengan telinga saya sendiri. Ya. Seorang istri tiba-tiba pingin apa? Memisahkan suaminya. Gara-gara dia hasad dengan orang yang kedua, dengan orang yang ketiga. Maka jangan dianggap hal ini adalah perkara yang biasa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ya, kenapa kita harus? Sebab yang pertama, kenapa kita harus berhati-hati terhadap apa? Terhadap penyakit ini, yaitu hasad. Yang kedua, diantaranya karena hasad ini biasanya akan mengantarkan orang yang berhasad itu ke dalam perbuatan-perbuatan yang zalim. Maka dia akan berbuat makar. Ya. Dia akan mencelakai, dia akan bahkan naudzubillah sampai akan membunuhnya. Terhadap siapa? Orang yang dihasud tadi. Iya. Bagaimana caranya dia menghilangkan orang tersebut dari hadapannya? Yang demikian ini karena apa jamaah? Di dalam hatinya itu ada apa? Ya, ada hasad. Ada dorongan dari syaitan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir pagi dan zikir petang. Di antara yang kita baca adalah surah Al-Falaq.
Apa itu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dari kejahatan orang-orang yang apabila dia dengki. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwasanya hasad ini adalah merupakan dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Nah, hasadnya iblis terhadap Nabi kita Adam alaihi assalam ketika iblis diminta untuk bersujud. Dan disebutkan bahwasanya iblis dahulunya adalah berasal dari golongan orang-orang yang saleh. Subhanallah ya. Bahkan mereka berada dalam barisan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya ketika mereka diminta untuk bersujud kepada siapa? Adam alaihissalam, maka mereka apa? Mengingkari. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-34, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bayangkan. Dan tatkala kami katakan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, dan sujud di sini bukan berarti penghambaan terhadap Adam sebagai bentuk ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ya, yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam ilmu. Allah ajari ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan langsung Nabi Adam dengan tangannya, yang dengan sebab ini membuat iblis tidak rela, sehingga dia pun hasad. Bahkan dengan sombongnya iblis mengatakan apa? Ketika diminta sujud, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Ya. Allah menciptakan aku dari api, sedangkan Allah ciptakan dia yaitu Nabi Adam alaihissalam yaitu dari tanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat. Ini akibat dari apa tadi? Penyakit hasad. Dan ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan penyakit hasad ini juga pertama kali penyakit yang terjadi di dunia. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang siapa? Habil dan Qabil, ya. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna." Dan diceritakanlah kepada malaikat tentang kisah dua anak Adam dengan cerita yang benar. Tatkala keduanya menyediakan kurban kepada Allah, maka dia terima dari salah satunya dan yang lainnya tidak diterima. Ya, dia terima dari Habil dan tidak diterima dari siapa? Qabil. Maka Qabil pun berlaku hasad kepada siapa? Kepada Habil, sampai dia mengatakan la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahaladzim, banyak sekali sebab-sebab kenapa kita harus menghindari penyakit hasad. Sebab yang keberapa? Yang keempat. Nah, nanti yang kelewatan lihat di YouTube ya. Yang keempat, bahwasanya hasad itu
bertentangan dengan nilai persaudaraan. Hasad itu apa? Bertentangan dengan nilai persaudaraan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Hukum asalnya di dalam persaudaraan ini kita diperintahkan agar kita sama-sama bersaudara, baik orang itu dahulunya kita kenal ataupun belum kita kenal. Dan Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan la tahasadu. Jangan kalian saling hasad, wala tabaghadu. Jangan saling membenci, wala taqata'u. Jangan saling memboikot. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yuk, yang merasa punya saudara, diingatkan saudaranya. Diingatkan apa? Saudaranya. Wahai saudaraku, kajian belum berakhir. Diingatkan. Subhanallah. Yang keberapa? Yang kelima. Disebutkan bahwasanya hasad inilah merupakan penyakit hati. Ya, penyakit hati. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Telah berjalan kepada kalian penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Al-hasadu wal-baghda'u wal-baghda'u. Hiyal haliqatu la aqulu tahliku sya'ra walakin tahliku dina. Yaitu al-hasad, hasad, wal-baghdha, dan permusuhan. Lantas Rasul mengatakan wal-baghdha'u hiyal haliqah, dan permusuhan itu adalah membotaki. Haliqah itu yang nyukur gundul. Ya. Tetapi kata Rasul, la aqulu tahliku sya'ra. Tetapi yang aku maksud di situ apa? Aku tidak mengatakan membotaki rambut, walakin tahlikud din. Akan tetapi apa? Hasad itu bisa membotaki agama. Ya. Maksudnya apa? Merusak agama. Gara-gara hasad, enggak mau sapa lagi. Nah, gara-gara penyakit hasad. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah. Ingat. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Afala unabbiukum. Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian bima yusbitu dzalika lakum, yaitu dengan apa yang bisa menimbulkan hal itu kepada kalian, yaitu afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, jadi ternyata apa? Hasad adalah merupakan penyakit yang diderita oleh orang-orang terdahulu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya ya Rasulullah SAW karena menganggap hasad ini sebagai perilaku yang tidak baik, maka beliau pun berlindung kepada Allah. Maka di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar. Akhlak yang apa? Mungkar. Dan dari hawa nafsu, dari penyakit hati tadi. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Ini masih banyak. Saya cukupi sampai yang ke-6 saja. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa kita harus menghindari penyakit hasad? Karena hasad itu lebih buruk ya daripada orang yang bakhil. Lebih buruk daripada orang yang
bakhil. Beliau mengatakan wasuhhu maradun wal bukhlu maradun wal hasadu syarrun minal bukhli. Kata Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya al-bukhlu atau as-sukhu yaitu pelit adalah merupakan penyakit. Kikir adalah merupakan penyakit dan hasad kata beliau adalah syarrun minal bukhli. Itu lebih buruk daripada bakhil. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini, yaitu hadis tentang bahaya apa tadi? Hasad ya. Sehingga hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari penyakit ini. Wallahu taala ala alam, sallallahu ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa jaga hati kita dari semua penyakit-penyakit yang buruk, bukan hanya penyakit hasad saja, tetapi juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin dipertanyakan di seputar materi atau di luar materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi mengenai hadis yang dhaif tadi, apakah kita kalau mengamalkan itu dapat pahala atau enggak? Contoh kita yang kunut itu kan dhaif juga. Nah itu gimana itu Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Jadi berkaitan dengan hadis tadi ya, hadis yang dikatakan lemah, namun ketika ada hadis penguatnya, kemudian kita mengamalkan tersebut, apakah kita akan dapatkan pahala? Jelas ya, kita akan dapatkan pahala. Namun kalau seandainya hadis itu adalah merupakan hadis yang lemah sekali, sehingga hadis itu tidak pantas untuk diamalkan ya, seperti hadis yang membicarakan tentang masalah apa? Keutamaan apa itu? Yasinan ya, tahlilan ya, dan seterusnya. Maka yang demikian ini bukan malah mendapatkan pahala, tetapi akan apa? Berakibat pada dosa, karena itu termasuk dari pelanggaran agama ya, pelanggaran agama. Dan demikianlah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasul mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan ya dalam perkara ini yang bukan ada anjurannya dari kami, perintah dari kami, maka yang demikian ini akan tertolak. Dan kita harus tegas dalam masalah ini jamaah ya. Nah, meskipun itu terjadi di dalam keluarga kita sampaikan, eman biaya uang yang sudah dikeluarkan, kalau ternyata mohon maaf amalan tersebut tidak ada contohnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin dipertanyakan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain lewat doa ya, Ustaz, lewat zikir pagi dan petang itu, apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita itu supaya tidak mudah iri atau dengki dengan nikmat yang orang lain terima itu, Ustaz?
Baik. Nah, di antara yang disebutkan oleh para salaf kita berkaitan dengan masalah agar hati kita ini selamat ya dari penyakit hasad. Yang pertama yaitu kita menyadari bahwa hasad itu adalah merupakan dosa yang akan bisa merugikan diri kita. Ya, tadi kita sebutkan 5 hukuman bagi orang yang melakukan hasad. Di antaranya adalah apa? Kegelisahan tadi. Tidak merasa tenang, ya, tidak merasa bahagia. Setiap kenikmatan itu bertambah semakin menderita. Dan di sini disebutkan perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Sirin dalam kitab Hilyatul Auliya jilid yang kedua halaman 268. Beliau mengatakan ma hasadtu ahadan ala syai'in min amrid dunya. Bahwasanya aku tidak pernah dengki kepada seorang pun dalam urusan dunia. Li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsiduhu ala ad-dunya. Jika dia termasuk ahli surga, bagaimana aku akan bisa dengki kepada ahli surga? Wa in kana min ahlin nar fa kaifa ahsudu ahlan nar. Kalau jika dia termasuk penghuni neraka, mengapa aku harus dengki terhadap ahli neraka? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ridho. Ridho dengan apa? Takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Iya. Puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Motor adik warnanya biru, motor saya warnanya hijau misalnya. Motor adik harganya ya 15, motor saya harganya 17. Atau sebaliknya, motor saya harganya 10. Ridho dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Dan yakin bahwasanya nikmat itu berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam surah Zukhruf, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi. Jadi yang membagikan rezeki siapa? Allah, ya. Allah yang membagikan kehidupan atau penghidupan mereka di dunia ini. Kemudian yang ketiga, agar kita enggak hasad, yaitu doakan kebaikan untuk orang yang dihasadin. Berat, ya. Doakan kebaikan untuk orang yang dihasadin. Subhanallah. Ya karena antum bertanya saya jawab ya. Nah, dan masih banyak yang lainnya termasuk sibukkan dengan kebaikan untuk diri kita. Ngapain ngurusi orang lain? Ya urusan kita sendiri aja masih belum beres. Coba cucian di kamar itu masih belum beres. Piring-piring juga masih berantakan, ya kan? Iya, baju-baju juga belum dilipat dengan rapi. Itu jauh lebih bermanfaat bagi Anda. Kitab-kitab yang ditumpuk di rumah jenengan pun belum banyak dibaca. Sibukkan kebaikan untuk diri kita. Baik, wallahu taala alam. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin karena waktu sudah jam 9, oleh karena itu pengajian kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kehadiran Bapak Ibu di majelis yang mulia ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan kita